Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penguasaan Konstantinopel oleh Turki Utsmani dan pelayaran dunia. Tahukah kalian bahwa sebuah peristiwa sejarah itu memiliki interkoneksi dengan peristiwa di tempat lain? Peristiwa besar yang terjadi di Eropa juga yang seperti kejadian dikuasainya Konstantinopel oleh Turki Utsmani itu ternyata dapat mempengaruhi jalannya roda sejarah dunia, termasuk sejarah Indonesia. Selama abad pertengahan, Asia menjadi kawasan termaju dan paling dinamis di dunia. Sementara sebagian besar Eropa masih terbelakang. Pusat-pusat perkembangan ekonomi dan politik di dunia pada abad ke-14 dan abad ke-15 itu berada di dunia Islam, khususnya berada di tangan Kesultanan Turki Utsmani. Tahun 1453, Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki berhasil menguasai Konstantinopel yang sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Romawi Bizantium. Kemudian Konstantinopel itu sejak lama itu menjadi rebutan. Kota ini merupakan salah satu titik penting untuk menyambungkan jalur perdagangan darat benua Eropa ke benua Asia. Jadi itu alasan pokoknya. Sehingga kota Konstantinopel itu diperebutkan oleh kerajaan-kerajaan besar pada waktu itu. Sultan Muhammad Al-Fatih itu adalah penguasa Konstantinopel ketika itu. Bagi para pedagang Eropa, Istanbul ini mengakibatkan harga barang yang dari timur itu terutama rempah-rempah itu menjadi langka. Sehingga pedagang-pedagang Eropa yang dulunya mengambil rempah-rempah itu dari Konstantinopel mencari sendiri. Sebab apa? Rempah-rempah itu di Eropa itu merupakan bahan baku yang sangat berharga. Mereka menjadikannya sebagai bahan pembuatan obat, parfum, makanan, dan yang terpenting adalah untuk mengawetkan makanan. Didorong oleh situasi tersebut, muncullah keinginan orang-orang Eropa untuk mencari rempah-rempah langsung ke negeri asalnya. Hal ini merupakan suatu langkah yang sangat berani dan beresiko bagi orang-orang Eropa pada waktu itu. Dalam pemikiran masyarakat Eropa bahwa pada waktu itu lautan dipenuhi dengan mitos-mitos yang menakutkan dan masih dipengaruhi oleh pendapat bahwa bumi itu datar. Karena Konstantinopel itu ditutup, akhirnya dengan terpaksa mereka itu mencoba untuk mencari jalur baru lewat laut. Nah, orang-orang Eropa itu akhirnya mulai melakukan berbagai penelitian tentang rahasia alam. Mereka berusaha dengan keras agar dapat menaklukkan lautan, dan mulai memberanikan diri mereka untuk menjelajahi benua yang sebelumnya masih diliputi oleh kegelapan. Mereka belum banyak mengetahui tentang lautan. Mantan soldado yang berasal dari kota Bologna, Italia pada akhir tahun 1502 bertekad melakukan penjelajahan untuk mencari kepulauan rempah. Dalam perjalanannya pada tahun 1506 dari Kalimantan itu ke Pulau Jawa. Perjalanan menuju Jawa ditempuh dengan selama 5 hari. Sang nahoda yang kemungkinan orang Melayu ternyata itu sudah memiliki kompas dan peta dengan garis melintang dan memanjang. Kemudian dia berkata kepada Pertema bahwa di sisi selatan Jawa itu terdapat jalur pelayaran menuju pulau lain. Ungkap sang nahoda kepadanya, dan lebih dingin daripada di bagian dunia lain. Terkait dengan pengetahuan pelayaran, tercatat dalam sumber-sumber barat bahwa kemampuan navigasi mu'allim Indonesia sangat mumpuni. Mu'allim Ibnu Wajid yang mengantarkan Vasco da Gama dari Malindi ke pantai timur Afrika dan sampai ke Calicut juga terlihat tidak asing dengan peralatan nautika yang dibawa oleh Portugis. Mulai mencari rempah-rempah. Nama penjelajahan Portugis lain yang paling berpengaruh adalah Alfonso de Albuquerque. Menjabat sebagai seorang panglima perang, panglima perang angkatan laut. Ia membawa misi untuk membangun pangkalan militer dengan membawa pasukan perang yang diperkirakan paling besar pada saat itu. Pada tahun 1503, ia berlayar menuju India dan berhasil menaklukkan Goa di pantai barat India 7 tahun kemudian. Jadi mereka berperang dulu dengan penduduk lokal. Tujuan dari diciptakannya pangkalan-pangkalan militer ini adalah agar Portugis dapat menguasai perdagangan di Asia.
dengan teknologi-teknologi militer yang canggih yang mereka siapkan, akhirnya Portugis pada 1510 itu mengalami banyak sekali peperangan. Salah satu wilayah yang disasar untuk dikuasai adalah Kerajaan Malaka. Dari uraian yang disampaikan pada bab sebelumnya, kalian dapat melihat bahwa pelayaran dan penjajahan samudra itu oleh bangsa Indonesia jauh lebih dahulu dilakukan daripada oleh bangsa Eropa. Ya, mengapa? Orang-orang Eropa juga menggunakan navigasi dari bangsa Indonesia sendiri, yaitu jadi Muslim-Muslim Indonesia yang jago-jago dalam hal menyeberangi lautan dan samudra. Gitu. Jadi anggapan bahwa orang-orang Indonesia zaman dulu belajar ke orang Eropa dalam melakukan perdagangan itu salah. Ternyata dari hasil deteksi sejarah, ternyata bahwa orang-orang Eropa itu faktanya itu lebih dulu melakukan perdagangan belajar ke Indonesia. Ya, negeri-negeri asal rempah-rempah ibaratnya itu adalah poros semaraknya aktivitas pelayaran penggerak perdagangan antar negara yang kemudian justru memotivasi bangsa-bangsa Eropa untuk dapat menjajah dan menguasai wilayah poros tersebut. Demikian yang dapat disampaikan untuk topik kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.